Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam takdim, salam budaya, salam seduluran, salawas-selawas. Teruntuk para saudara-saudaraku, para subscriber dan juga saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel saya ini. Mudah-mudahan kalian selalu sukses, kalian selalu dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat, dan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, dan juga umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Kini saudaraku, ada yang bertanya, ya, Pak, saya sudah mengamalkan suatu amalan, namun belum juga bisa dirasakan, artinya tidak bisa merasakan khasiatnya, tidak bisa merasakan kemanfaatan daripada apa yang diamalkan. Itu kenapa ya Pak? Maka seperti ini saudaraku, ada banyak hal yang membuat doa kita itu tidak diijabah. Ada beberapa hal yang membuat amalan kita itu sulit untuk tajrib, ya, sulit untuk bisa dirasakan manfaatnya. Maka saya kan selalu bilang, apabila ada orang yang bertanya, Pak, apakah enggak bahaya kalau ilmu hikmah, kalau amalan-amalan itu diijazahkan di YouTube? Tidak. Kenapa? Karena ilmu hikmah ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang memang hatinya betul-betul tulus, hatinya bersih lah. Bersih di sini ya istilahnya tidak ada unsur iri, dengki, apalagi dendam, ya, mengamalkan suatu amalan yang tujuannya agar nanti ketika baku hantam jadi menang. Nah, ini nggak mungkin ini bisa berhasil, menguasai ilmu hikmah berhasil, nggak mungkin. Nah, makanya kalaupun disampaikan di YouTube, disampaikan di media sosial lainnya, nggak masalah. Nanti yang bisa menguasai adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang memang memiliki niat yang baik. Nah, jadi tidak bahaya. Beda dengan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nah, semakin dia berbuat kesalahan, semakin dia berbuat kemaksiatan, semakin dia berbuat kezaliman, tentu saja ilmunya semakin kuat. Namun sekuat apapun yang namanya ilmu hikmah, itu masih bisa dikalahkan, masih bisa dihancurkan, masih bisa dilawan dengan ilmu suci. Ilmu suci di sini ya maksudnya ilmu dari Allah, ya kan? Karena apa? Ya pusatnya kan Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan isi daripada bumi ini Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan jin, yang menciptakan setan, yang menciptakan manusia, yang menciptakan pepohonan, yang menciptakan air, langit dan lain sebagainya, itu Allah. Ya. Kalau ada manusia memiliki ilmu hitam, ketika ada orang yang istilahnya katakanlah orang yang suci, orang yang bersih, memiliki amalan begitu dekat dengan Allah, ya, maka
ilmu hitam ini akan bisa dikalahkan, akan bisa dihancurkan oleh orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli wirid, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini saudaraku. Jadi kalau mencari YouTube, mencari channel yang membahas tentang ilmu hikmah, tujuannya agar nanti bisa menguasai, agar kalau sudah menguasai nanti bisa jadi hebat, nanti bisa untuk melawan seseorang, bisa melawan ini, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, makanya bagaimana? Ya, bagi orang-orang yang betul-betul mau mempelajari ilmu hikmah, ya harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Salah satunya takwa. Takwa itu apa yang jadi perintah Allah, kerjakan. Kalaupun belum bisa secara 100%. Apa yang menjadi larangan Allah, tinggalkan karena dilarang. Walaupun belum bisa meninggalkan 100%. Tapi paling tidak kita berusaha seperti itu. Jadi ilmu hikmah itu ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada ilmu hikmah itu untuk pembuktian-pembuktian, tidak ada. Nah itu ada kok di sana, di padepokan sana, di sana. Ya itu berarti bukan ilmu hikmah. Hanya saja mereka menyebutkan ilmu hikmah. Gitu loh. Ilmu hikmah itu ya ilmu yang hanya diamalkan dengan penuh keyakinan, ikhlas. Selebihnya pasrahkan kepada Allah. Mau tajrib, mau tidak, semuanya Allah yang mengatur. Tapi kan kita harus punya keyakinan. Hati kita harus punya betul-betul yakin bahwa Allah akan beri kekuatan, Allah akan menolong. Nah, seperti itu. Allah akan mengabulkan doa saya kayak gitu loh. Nah, perlu kita ketahui kenapa ya kok amalannya ataupun doanya kok tidak tajrib, padahal banyak orang-orang yang sudah bisa merasakan. Ya, banyak orang yang sudah konfirmasi tentang mengamalkan ini kok betul-betul perubahannya sangat banyak, luar biasa. Banyak. Tapi ini kan ada yang tanya ya, maka saya jawab. Ada yang tanya kenapa sih kok ilmu atau wirid ataupun doa yang sudah diamalkan kok tidak ada apa-apanya, tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun, tidak ada efeknya. Nah, artinya berarti belum dikabulkan. Harus sabar. Sampai kapan sabarnya? Ya silahkan. Kira-kira kuatnya sampai kapan kan gitu. Karena ini ilmu Allah, tidak bisa kita memaksakan harus tajrib, harus ini, tidak bisa. Semuanya serahkan kepada Allah. Ya. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disampaikan seperti ini, saudaraku ya. Ya Ali, hei sahabat Ali, artinya di sini Rasulullah itu berwasiat kepada sahabat Ali. Namun walaupun wasiatnya kepada sahabat Ali, akan tetapi bisa berlaku, bisa berguna untuk semua muslim. Man akalal halala sofa dinuhu waroko kolbuhu walam yakun lida'watihi hijabun. Hai Ali, barang siapa yang makan makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih. Agamanya akan bersih. Hatinya akan lunak, artinya enggak keras gitu loh. Mudah diajak untuk beribadah, mudah dinasehati. Tidak suka nyelelek, tidak suka bertengkar, tidak suka iri. Nah, ini kalau yang dimakan adalah makanan ataupun minuman yang halal. Dan doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sini disampaikan doanya tidak akan terhalang. Ya. Walam yakun lidakwatihi hijabun. Ya. Jadi bagi orang yang suka makanan yang halal ataupun minuman yang halal, ya, itu doanya insya Allah diijabah. Kenapa? Ya karena di sini alasannya kan walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak ada hijab bagi doanya orang yang makan makanan halal. Tapi beda dengan orang yang makanan subhat ataupun haram. Ya.
Ya Ali, hei Ali, man akala subhati. Ya, maaf ya. Man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Hei Ali, barang siapa yang makan makanan yang subhat. Subhat itu tidak jelas antara halal dan haram, tidak jelas. Istabahu alaihi dinuhu, maka agamanya pun serupa. Artinya agamanya pun seperti apa yang dimakan. Yang dimakan kan subhat. Subhat itu kan tidak jelas antara halal dan haram. Ya maka agamanya pun samar-samar juga, tidak jelas gitu loh. Jadi orang yang suka makan subhat, agamanya tidak jelas. Ya, seolah-olah kayak alim tapi ternyata tidak. Seolah-olah kelihatannya kayak sangat-sangat paham, pandai dalam ilmu agama, ternyata tidak. Enggak jelas. Wa adlama qalbuhu, hatinya pun peteng, gelap. Ya, hatinya gelap kalau suka makanan yang subhat gitu loh. Nah, jadi ya Ali, man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Ya. Apalagi makanan yang haram. Man akalal haroma mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa du'ufa yakinuhu hajiballahu da'watahu wa qalat ibadatuhu. Barang siapa yang makan makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati, wa khafa dinuhu, ya, dan hatinya tipis, ya, remeh gitu loh. Wa khafa dinuhu, maaf ya, wa khafa dinuhu, agamanya remeh gitu loh. Agamanya itu tidak berbobot seperti itu, malah tadi saya memaknainya malah hati ya. Mata qalbuhu, mati hatinya, wa khafa dinuhu, dan agamanya itu remeh. Ya, agamanya itu remeh. Artinya tidak berbobot, tidak ada, ya sebetulnya hanya ya katakanlah kayak semacam Islam KTP kayak gitu loh. Ngakunya Islam tapi hanya di KTP. Nah, itu loh. Remeh pokoknya. Wa dha'ufa yakinuhu, dan keyakinannya pun apes. Ya. Doif, apes. Kemudian Allah juga menghalangi doanya. Ya. Dan ibadahnya sangat sedikit orang yang suka makanan haram. Nah, itu kan sudah jelas ya saudaraku. Barang siapa yang suka makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Wa dha'ufa dinuhu, agamanya apes, ya, lemah, remeh, ya, khofa dinuhu, tipis. Ya, agamanya tipis atau remeh atau apes. Wa dha'ufa yakinuhu, dan juga apes keyakinannya. Lemah, keyakinannya lemah. Agamanya lemah, keyakinannya lemah. Sehingga kita tidak punya keyakinan. Keyakinannya pokoknya gonjang-ganjing seperti itu. Dan juga Allah menghalang-halangi doanya orang yang suka makanan haram. Nah, itulah saudaraku ya, kenapa sih tapi tidak dari unsur itu juga, tidak semuanya dari unsur itu. Ya bisa jadi karena mungkin kurang khusyuk di dalam mengamalkan suatu amalan, atau mungkin istilahnya apa ya, hanya membaca di lisan tapi di hati pelesiran, ya, pergi kemana-mana. Di sini sedang membaca doa tapi hatinya pelesir kemana-mana. Ya, itu yang membuat kadang-kadang amalan kita itu tidak bisa dirasakan, atau katakanlah kalau di dalam ilmu hikmah itu ya tidak tajrib seperti itu. Nah, cukup sampai di sini untuk penyampaian keterangan tentang kenapa kadang-kadang kok
doanya tidak bisa dirasakan kemanfaatannya. Kenapa tidak tajrib, ya kan? Nah itu sedikit, itu baru tentang makanan ya, belum yang lain-lain. Nah makanya tetap kita harus, kalau memang betul-betul kepingin menjadi orang yang ahli wirid, orang yang betul-betul bisa mempelajari atau menguasai ilmu hikmah, ya harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga harus siap untuk eh, mengurangi makan. Artinya mengurangi makan di sini tidak hanya hidupnya untuk makan, terus yang dicari makanan, pengennya yang enak-enak, kepengennya setiap hari makan. Ya paling tidak harus sering puasa, kan gitu ya. Tidurnya itu juga dikurangi, jangan full tidur, makan tidur, makan tidur. Ya paling tidak malam kita bangun sholat, sholat malam, kan gitu. Ya, nanti ada beberapa jam untuk istirahat supaya badan ini fresh. Kan gitu saudaraku, jangan tidur terus. Maghrib tidur, bangun sebentar tidur lagi. Nah ini ya sulit, untuk bisa menjadi seorang spiritual sulit. Orang spiritual itu tentu saja seringnya itu melek ya. Makanya kenapa kok orang-orang spiritual yang memang sejati itu kebatinannya sangat tajam ya, karena suka melekan seperti itu. Oke, terima kasih. Dan apabila ada keterangan yang salah atau cara membaca hadisnya tadi agak salah ya, karena manusia biasa ya, tentu saja saudaraku ya, semua harus dimaklumi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.